Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Bagaimana kabar kalian sobat? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan selalu sukses di dalam karir dan juga usahanya. Nah sobat semuanya, di episode kita kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mereview bersama tentang salah satu dari dapur pusaka yang kemarin saya dapatkan sebelum lebaran, yang mana untuk kerisnya sendiri ini bilahnya melengkung. Kira-kira ini masuk dapur apa dan pamornya nanti pamor apa? Nah, daripada penasaran, langsung saja kita akan belajar bersama. Nah, sobat semuanya, untuk review pertama kita akan mereview dari keris ini sobat semuanya. Nah, kalau kalian lihat, ini adalah bentuk warangka Bugis. Jadi ini adalah warangka luar Jawa sobat semuanya. Dan untuk hulunya atau handlenya ini model dari hulu burung. Nanti kita akan melihat buku biar kita bisa tahu juga. Karena apa? Karena selama ini yang saya review adalah keris-keris Jawa. Saya belum pernah mereview keris luar Jawa. Makanya kenapa saya juga takut salah. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Nanti apabila kalian ada pandangan lain ataupun punya sedikit pengetahuan tentang keris-keris luar Jawa, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, kita akan melihat buku. Pertama adalah buku ensiklopedia keris yang akan kita jadikan sebagai sebuah acuan, dan juga buku pamor. Nah, untuk itu langsung saja kita akan melihat bukunya. Oh ya sobat semuanya, saya hampir lupa. Untuk kalian yang kemarin belum sempat menonton videonya, kita akan membuka dulu bilah kerisnya seperti apa sobat semuanya, biar kalian yang baru saja bergabung ini bisa tahu kerisnya seperti apa bentuknya. Coba. Nah, ini adalah salah satu pusaka yang saya dapatkan sebelum lebaran sobat, dan kemarin sudah saya bikinkan videonya. Ada 3 pusaka yang saya dapatkan waktu sebelum lebaran, dan salah satunya adalah pusaka ini sobat. Nah, kalau kalian lihat di sini, untuk bilahnya sendiri dia melengkung sobat. Nah, ini seperti ini. Kalau kebanyakan keris Jawa yang kita review itu adalah dia condong leleh. Dia lurus tapi dia agak condong. Tapi kalau yang ini bukan condong kalau saya boleh bilang, tapi ini bentuknya melengkung. Nah, seperti ini. Ini adalah keunikan dari Tosan Aji Nusantara sobat semuanya. Jadi setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing. Nah, ini adalah kerisnya. Oke sobat semuanya, sebelum kita membahas tentang dapurnya apa, coba kita akan melihat dulu tentang bentuk warangkanya. Nah, coba kalian amati ini. Nah, kalau di sini di gambar ini adalah keris Malaysia dengan sarung amat mirip dengan sarung keris Bugis. Nah, ini karena sepengetahuan saya sobat, bahwa warangka-warangka seperti ini adalah memang bentuk dari warangka Bugis. Nah, seperti ini. Lalu untuk hulunya atau untuk handlenya, coba kita akan membuka di buku ensiklopedia keris. Ya, di sini. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Nah, ini adalah hulu burung. Coba kalian amati. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk keterangannya, hulu burung adalah salah satu jenis hulu keris yang bentuknya merupakan bentuk stilisasi dari seekor burung. Bentuk hulu ini saat ini sudah agak jarang dipakai, namun beberapa abad yang lampau banyak dibuat orang di daerah Jambi, Bangkinang, Kepulauan Riau, dan Semenanjung Melayu, serta Kerajaan Patani dan Suratani. Hulu burung umumnya terbuat dari bahan kayu yang keras, misalnya kemuning dan trembalo. Sebenarnya hulu keris ini berasal dari daerah Bugis dan Goa. Nah, benar sekali kan, di daerah Bugis sana banyak sekali ditemukan hulu-hulu yang seperti ini. Makanya kenapa saya meyakini bahwasanya untuk warangka seperti ini adalah memang modelnya model dari warangka Bugis, dan juga untuk hulunya atau handlenya ini juga merupakan dari ciri handle daerah Bugis. Nah, ini Bugis di daerah Sulawesi Selatan. Ini daerah Bugis dan Goa di Sulawesi Selatan. Para pelaut Bugis menyebarkannya ke seluruh Nusantara, terutama ke daerah yang ramai perdagangannya. Mulai abad ke-16, hulu keris model itu telah membudaya di Indonesia bagian tengah dan barat. Hulu burung memang merupakan stilasi dari bentuk burung karena orang Bugis kuno sebelum kedatangan agama Islam
mempunyai kepercayaan bahwa orang yang meninggal arwahnya akan menjelma menjadi burung jadi-jadian. Burung itu kemudian akan terbang menuju alam lain yang lebih baik daripada alam tempat kita tinggal sekarang ini. Bentuk burung jadi-jadian itulah yang kemudian distilir menjadi hulu keris yang dinamai hulu burung. Dalam perkembangannya, bentuk hulu burung itu telah melahirkan beberapa model bentuk hulu keris lainnya, antara lain hulu keris anak ayam dan Jawa demam. Nah, ini sobat, itu adalah pengetahuan dari hulu keris daerah Bugis yang kalau di dalam babakan Tosan Aji menyebutnya dengan hulu burung. Nah, seperti ini. Nah, sobat semuanya, kemarin itu saya sudah membuka dari buku dapur dan juga memahami asal-usul Tosan Aji, lalu juga saya sudah membuka tentang keris buku ini ensiklopedia keris. Tidak ada yang ini, tidak ada dapur yang seperti ini, yang melengkung seperti ini. Jadi saya, wah, ini kira-kira masuk dapur apa ya? Jadi saya browsing, saya mencari. Seingat saya adalah keris sepokal atau keris sapu kolo atau sapu kala. Jadi dia ada di ini dapur-dapur luar Jawa, sobat semuanya. Nah, baru saya menemukan yang hampir-hampir mirip seperti ini bentuknya, yaitu keris sepokal atau sapu kolo tadi, sobat semuanya. Nah, kalau kalian pribadi kira-kira menggolongkan ini masuk di dapur apa, sobat semuanya? Apakah masuk keris lurus dengan dapur sepokal atau sapu kolo tadi, ataukah ini masuk di dapur keris luk? Nah, kalau yang seperti ini, karena apa? Karena kalau saya mengacu pada buku ensiklopedia keris, maka saya juga mendapatkan yang namanya sepokal. Nah, kalau di sini kalian melihat ini adalah sepokal. Nah, ini, dan gambarnya malah luk 13, sobat semuanya. Jadi kalau di referensi yang lain, di referensi waktu itu saya mencarinya di mesin pencarian Google, saya mendapatkannya bentuknya itu seperti ini, lurus tapi agak melengkung sedikit gitu. Tapi melengkungnya nggak se ekstrim yang koleksi saya ini, sobat. Nah, itu dinamakan sepokal. Tapi kalau di buku ensiklopedia keris ini, nah, keterangan dari keris sepokal adalah salah satu dapur keris luk 13 yang agak sukar dijumpai karena tergolong langka. Ukuran panjang bilahnya sedang, tipis, permukaannya rata atau ngelimpo karena tanpa odo-odo. Bentuk keris ini amat sederhana, gandiknya polos, tanpa ricikan apa-apa pada keris dapur sepokal kecuali serawean. Nah, kan bingung kan? Saya sendiri juga bingung, tapi intinya adalah di sini kita belajar bersama, sobat semuanya. Mungkin saya ini kurang pengetahuan tentang Tosan Aji luar Jawa masih sangat kurang, makanya bagi kalian sobat semuanya yang berdomisili di daerah, terutama daerah-daerah Sulawesi, untuk kiranya bisa sedikit berbagi pengetahuan kepada sobat semuanya, silahkan tulis di kolom komentar. Kira-kira apakah ini benar masuk di dapur sepokal, yaitu keris-keris Bugis itu, nah, seperti ini, ataukah ini masuk dapur yang lain yang saya sendiri juga tidak tahu kira-kira ini masuk dapur apa. Karena kalian sendiri juga melihatnya, sobat, bahwasanya untuk condong lelehnya, atau boleh dikatakan ini apa ya, kalau condong leleh itu kan derajat kemiringan, tapi kalau ini bukan miring lagi, sobat, tapi ini adalah dia melengkung untuk bilahnya. Nah, keunikannya adalah di sini. Nah, ini, sobat. Nah, sobat semuanya, kita sudah membuka buku pamor. Coba kita akan amati. Untuk pamornya adalah seperti ini, sobat. Dia bulat-bulat, tapi dia ada semacam kayak ini, apa ya? Ada garis-garis penghubungnya. Nah, seperti ini. Dan bulatannya ini kalau boleh dibilang, sobat, dia untuk di bagian bulatan yang terakhir ini dia ada isinya. Jadi dia tidak berlubang. Dia tidak bolong. Nah, seperti ini. Nah, untuk di baliknya pun juga sama seperti ini, sobat. Nah, coba kita akan mencocokkan di buku pamor. Nah, sini, karena kata pemiliknya kemarin dia menyebutnya adalah pamor melati, dan satu-satunya yang paling mirip adalah melati rinonce. Coba kita akan membaca deskripsinya dari melati rinonce. Adalah bentuknya mirip pamor rantai, tetapi umumnya bulatannya lebih kecil
dan tidak berlubang. Nah, dia tidak berlubang. Nah, ini bisa dikatakan tidak berlubang sobat, karena kalau pamor rantai seperti yang kemarin itu saya koleksi saya Nogo Keke, dia itu adalah pamor rantai karena dia perlu ini bulat tapi bagian tengahnya ini dia berlubang. Nah, lalu lanjut lagi, bulatan itu berupa pusaran-pusaran mirip dengan pamor udan mas, tetapi agak lebih besar sedikit. Tuahnya mencari jalan rezeki dan menumpuk kekayaan. Untuk pergaulan yang juga baik, pamor ini tidak pemilih. Jadi untuk bagian gambarnya seperti ini sobat. Nah, dia seperti pamor udan mas tapi agak besar sedikit. Nah, seperti ini. Dan dia penuh untuk bagian bulatan-bulatannya. Nah, kalau untuk pamor rantai, nah seperti ini. Bentuknya dia di bagian tengahnya ini dia berlubang sobat semuanya. Nah, bedanya di situ. Nah, kalau di sini ini saya meyakini bukan pamor rantai, tapi lebih mirip ke pamor melati rinoce. Tapi kita akan melihat lagi sobat semuanya, karena pamor-pamor yang seperti ini hampir-hampir sama, banyak yang sama, seperti pamor rantai, pamor melati rinoce, dan juga pamor manikem. Coba kita akan melihat dari definisi pamor manikem dan juga bentuknya seperti apa. Nah, ini sobat, manikem adalah salah satu motif pamor yang bentuk gambarnya merupakan bulatan-bulatan berlapis, berjajar berderetan dari pangkal sampai ke ujung bilah. Garis tengah bulatan mencapai 1,5 sampai 2 cm. Dan setiap bulatan lainnya dihubungkan dengan garis-garis pamor. Pamor manikem merupakan pamor kan dan tampak seperti pamor wulan-wulan dan bonang serenteng, tetapi garis penghubungnya gemuk dan tebal. Menurut sebagian pecinta keris yang berpamor manikem mempunyai tuah yang dapat membuat pemiliknya mudah mencari rezeki. Nah, kalau di ini sobat dilihat, nah kira-kira ini mirip nggak dengan pamor manikem. Nah, dan juga untuk ciri-cirinya kira-kira ini ada kesamaan nggak ya dengan pamor manikem daripada pamor melati rinoce itu tadi sobat semuanya. Nah, sobat semuanya, di salah satu buku ensiklopedia keris saya menemukan ini ada keterangan Sulawesi keris atau keris Sulawesi. Nah, bentuk bilah yang khas yakni mucuk bung tanpa pinggang. Nah, memang bentuk-bentuk keris dari Sulawesi itu memang kayaknya memang seperti ini sobat semuanya ya. Jadi dia itu apa ya, boleh dikatakan memang kayak melengkung seperti itu. Nah, coba kalian perhatikan ini. Nah, seperti ini. Karena apa sobat semuanya? Karena selama ini yang saya review adalah keris-keris Jawa. Jadi saya masih kurang pengetahuan tentang keris-keris luar Jawa. Bentuk bilah keris buatan daerah ini kebanyakan mucuk bung. Nah, seperti ini. Ini adalah keris-keris Bugis, dan juga untuk warangkanya ini adalah warangka atau sarung dari daerah Bugis. Nah, seperti ini. Dan juga untuk hulunya, hulu itu adalah handle-nya, itu adalah model hulu burung. Nah, coba kita akan membuka di halaman selanjutnya sobat semuanya, biar kita bisa bersama-sama tahu. Karena saya pun juga baru pertama kali ini untuk mereview dari keris-keris luar Jawa. Karena saya juga meyakini kalau untuk pamornya, saya juga punya keyakinan bahwasanya di daerah sana pun juga untuk pamornya ini punya nama sendiri. Kalau dari Jawa ini kan hampir mirip-mirip dengan pamor melati rinoce atau juga pamor manikem. Tapi kalau untuk di daerah luar Jawa, kira-kira ada nggak untuk penyebutan pamornya sendiri? Nah, ini adalah keterangannya. Nah, ini adalah padanan nama pamor di Sulawesi dengan nama pamor di Pulau Jawa. Nah, kalau di Sulawesi pamor bari bojo itu adalah, kalau di Jawa ini adalah pamor kul buntet. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, di buku yang lain, di halaman yang lain saya membaca ini sobat semuanya, ada keris lagecong, adalah keris yang pamornya tergolong pamor melumah dan garis-garis pamornya tipis serta halus. Kalau pamornya tebal-tebal serta motifnya memanjang, kalau di Pulau Jawa disebut pamor ngulit semongko. Nah, kalau di daerah Bugis ini disebut keris lagaring. Nah, itu. Kalau garis pamornya tebal-tebal dan motifnya rata-rata membentuk bulatan, sebutannya adalah keris ladede. Nah, ini ladede apa ladede ya. Sedangkan keris
Latoaceae atau Latoaceae berpamor tebal, besar dan mengelompok. Nah, kalau yang seperti ini kira-kira masuk di pamor apa ya? Kalau di Jawa kan lebih ini lebih mirip di pamor Melati, Riononce dan juga Manikem. Tapi kalau di daerah Sulawesi apakah masuk di ini? Nah, ini Ladede ini. Karena kalau di sini kan keterangannya garis pamornya tebal-tebal dan motifnya rata-rata membentuk bulatan seperti ini. Nah, bagi kalian yang memiliki pengetahuan tentang keris-keris luar Jawa, khususnya di daerah Bugis, silahkan tulis di kolom komentar biar di sini sobat semuanya juga bisa belajar bersama dan saya pun juga bisa menambah pengetahuan bersama. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah mereviewnya bersama. Kalau menurut kalian pribadi, kira-kira ini masuk di dapur apa ini? Apakah sama seperti saya, lebih condong ke dapur sepokal ataukah dapur lainnya? Silakan tulis di kolom komentar. Kita di sini intinya adalah belajar bersama, jadi di sini adalah bebas. Jadi apabila saya dalam menyampaikan sebuah review tadi ada kesalahan ataupun juga ada kekurangan, saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.